Halo teman-teman, kali ini saya Nisita Wardani akan menjelaskan terkait dengan Global E-Business and Collaboration di bagian yang ketiga. Pada bagian ketiga ini kita akan mempelajari dua bagian utama, yaitu tentang kolaborasi dan bisnis sosial, dan yang terakhir adalah peranan dari sistem informasi di dalam organisasi. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan tim, kolaborasi dan tim. Untuk kolaborasi sendiri ini adalah dari segi definisi adalah bekerja dengan yang lainnya atau dengan orang lain untuk mencapai tujuan yang sama atau tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tentunya dalam hal ini karena kita bekerja sama dengan orang lain, maka fokus yang kita lakukan untuk bekerja sama dengan orang lain adalah dalam penyelesaian tugas ataupun misi di organisasi. Nah, karakteristik dari sebuah organisasi yang memiliki kolaborasi di dalam anggota organisasinya itu bisa dibuat dalam beberapa waktu, yaitu kolaborasi yang sifatnya dalam waktu jangka pendek, terus kemudian jangka panjang, dan hal ini semua itu bisa dikaitkan dengan kolaborasi untuk mengerjakan suatu tugas atau suatu misi yang bisa melibatkan antar bagian di dalam organisasi maupun bisa melibatkan dengan orang lain yang di luar organisasi itu sendiri. Nah, untuk kolaborasi sendiri itu bisa hubungannya one to one atau satu orang dengan orang yang lain atau many to many antara banyak orang dengan banyak orang yang lain, dan tentunya bisa dalam hubungan yang sifatnya formal maupun non formal. Mengapa hal ini perlu dilakukan untuk hubungan formal maupun non formal? Karena bisa jadi kolaborasi yang dilakukan dengan menggunakan hubungan formal, ada peraturan, ada prosedur yang harus diatur, ini bisa jadi tujuan tersebut tidak tercapai. Oleh karena itu, diperlukan hubungan non formal, misalnya seperti kolaborasi itu diselingi dengan misalnya bertemu di luar jam kerja, dan mereka tidak hanya membicarakan tentang pekerjaan, tetapi bisa jadi ingin mengetahui hobi satu sama lain atau saling berkenalan, dan tentunya untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu mengerjakan tugas dari organisasi tersebut. Nah, bagaimana dengan tim? Tim ini adalah bentuk dari bagian kolaborasi yang digunakan untuk membuat suatu misi khusus yang ditugaskan oleh organisasi kepada seseorang, dan tentunya tim ini pun fungsinya sama dengan kolaborasi, dia juga akan menyelesaikan tugas secara khusus ataupun secara kolektif, secara bersama-sama untuk mencapai misi tersebut. Nah, agar memudahkan kolaborasi dengan tim tadi, dibuatlah yang namanya social business. Social business dalam hal ini digunakan untuk meningkatkan kolaborasi dengan menggunakan bantuan dari social networking platform, yaitu dengan cara menggunakan hubungan kolaborasi satu dengan yang lainnya dengan menggunakan alat seperti Facebook, Twitter, atau corporate social tools lainnya, yang nantinya bisa digunakan untuk menghubungkan hubungan antara karyawan dengan customer pun juga bisa, maupun supplier. Nah, kunci dari social business itu adalah conversation atau percakapan. Jadi, jika percakapannya ini baik, terus bisa menjaga relasi antara karyawan, customer, ataupun supplier, maka pihak perusahaan yang di sini berarti kolaborasinya sukses, atau dengan kata lain kolaborasinya bisa berjalan dengan baik. Nah, contoh dari aplikasi sosial bisnis, selain tadi contohnya seperti Facebook, Twitter, dan aplikasi yang lainnya, bisa juga melalui yang namanya blog atau wiki, atau social commerce, ataupun file sharing. Nah, untuk blog ataupun wikis ini seperti dicontohkan, misalnya ada orang yang ingin men-sharingkan pengetahuan dalam bentuk tulisan ataupun opini yang ditulis di dalam bentuk Wikipedia ataupun sebagainya.
Sedangkan social commerce ini berkaitan dengan ketika seseorang itu sudah membeli barang tersebut, terus dia akan menceritakan di media sosial, oh ini barangnya menarik loh. Dan misalnya kalau contoh lainnya adalah file sharing, berarti ada file yang di-sharingkan untuk diberikan kepada orang tertentu untuk misalnya mengerjakan misi, tugas kelompok, ataupun misi misalnya membagikan foto maupun video sebagainya. Nah, keuntungan dari kolaborasi dan sosial bisnis itu apa? Tentunya meningkatkan produktivitas, bisa dalam hal ini karena pekerjaan akan lebih mudah dan bisa lebih cepat sehingga meminimalisir error. Selain itu juga dapat meningkatkan kualitas. Kualitas yang baik itu karena diciptakan adanya komunikasi yang bagus antara kolaborasi satu orang dengan yang lainnya sehingga tidak ada yang saling terisolasi dan hal ini akan membuat pekerjaan menjadi juga lebih cepat selesai. Di sisi lain juga dari manfaat dari kolaborasi dan sosial bisnis dapat terciptanya inovasi karena bagaimanapun juga banyak ide yang muncul sehingga nanti bisa saling memberikan ide untuk menginovasikan suatu produk ataupun jasa. Di sisi lain, untuk sisi customer service dengan adanya kolaborasi, ketika customer melakukan komplain, ini bisa lebih mudah teratasi karena mereka paham, oh ketika menghadapi masalah yang sama, baiknya nanti diselesaikan dengan cara seperti apa. Dan yang terakhir, di sini kolaborasi juga dapat meningkatkan peningkatan kinerja maupun penjualan. Karena hasilnya dari kolaborasi itu dapat membuat kinerja di perusahaan menjadi lebih baik dan bisa jadi terjadi peningkatan di dalam sisi penjualan. Nah, apa saja sih yang dibutuhkan dalam kolaborasi? Tentunya harus ada keterbukaan dari sisi budaya, tidak lagi yang sifatnya struktur organisasi itu sifatnya centralized, melainkan butuh yang sifatnya organisasi dalam sisi strukturnya itu adalah desentralisasi atau mendengarkan opini yang ada di karyawan di bagian bawah. Nah, tentunya di sini juga dibutuhkan kolaborasi teknologi yang ada. Nah, untuk dalam memberikan atau penggunaan kolaborasi teknologi yang ada, ini bisa misalnya dalam bentuk file sharing tadi, yang bisa meningkatkan kolaborasi satu dengan yang lain. Tentunya ketika mereka mau terbuka, terus ada kolaborasi teknologi juga, tentunya kinerja perusahaan juga akan meningkat. Nah, bagaimana dengan alat-alat contohnya gitu ya? Ada yang dalam bentuk email ataupun instant messaging, berarti ada file yang dikirimkan antara satu orang dengan yang lainnya atau saling mengirim pesan lewat chatting gitu ya. Hal ini untuk membantu mengkolaborasikan satu dengan yang lain dalam menyelesaikan tugas bersama-sama. Atau dalam bentuk wikis. Wikis tadi di sini bisa dalam hal ini membagikan pengetahuan satu dengan yang lainnya agar bisa lebih banyak orang yang bisa mendapatkan pengetahuan tersebut. Dan tentunya wikis di sini juga memudahkan untuk misalnya ada pengetahuan yang kira-kira belum sesuai ingin dikembangkan. Nah, di sini dalam wikis bisa saling melengkapi karena pengetahuan itu bisa di-sharingkan ke orang lain. Atau virtual world. Virtual world di sini bisa saja dalam hal ini membuat dunia yang dalam secara virtual guna untuk membantu kolaborasi satu dengan yang lainnya. Nah, untuk collaboration and social business platform di sini bisa dalam bentuk virtual meeting system, telepresent, cloud collaboration, atau Microsoft SharePoint, serta enterprise networking tools. Nah, seperti yang contoh kita lakukan saat pandemi lalu, itu lebih sering kita menggunakan virtual meeting system melalui Zoom, yang dimana kita bisa saling berkoordinasi untuk mencapai kuliah yang sukses gitu ya, yang kondisinya yang kondusif sehingga bisa menciptakan yang namanya perkuliahan dengan iklim yang baik. Gitu. Nah, bagaimana jika dilihat dari sisi kuadrannya gitu ya? Untuk kolaborasi itu bisa dilakukan di waktu yang sama dan uh, tempat yang sama, atau dengan kata lain di sini terjadinya pertemuan tatap muka dan ini bisa lebih mudah karena saling bertemu langsung.
Sedangkan jika tempatnya berbeda dan waktunya juga berbeda, baiknya dia bisa menggunakan video conference atau saling bertemu. Dalam hal ini, ketika mau menggantikan tatap muka ya dengan menggunakan video conference itu akan lebih mudah seperti itu. Atau misalnya waktunya berbeda tetapi tempatnya sama. Nah, di sini bisa dalam hal ini ada team room yang digunakan untuk mengerjakan tugas tertentu dan di sini tempatnya bisa jadi satu tempat, tapi mereka bisa mengerjakannya berbeda-beda waktunya. Dan yang terakhir, different place and different time. Nah, different place dan different time ini kuncinya adalah komunikasi dan koordinasi. Tentunya bisa dalam bentuk pengiriman email atau misalnya percakapan lewat grup maupun membagikan jadwal lewat kalender. Nah, dan yang terakhir dalam bagian Global e-Business dan Collaboration, pada bagian ini saya akan menjelaskan terkait dengan apa peran dari fungsi sistem informasi di dalam bisnis. Tentunya, teman-teman bisa mengetahui terlebih dahulu bahwa sistem informasi department itu terdiri dari berbagai bagian. Ada bagian dari unit organisasional yang secara formal yang dapat memberikan informasi terkait dengan pelayanan teknologi. Nah, di sini ada berbagai macam orang yang memiliki peran tersebut. Ada programmer, system analyst, information system managers, dan end user. Tentunya untuk programmer di sini akan membuat suatu software dengan bahasa pemrograman tertentu untuk mencapai tujuan tertentu atau tugas tertentu untuk menyelesaikan tugas tertentu. Sedangkan sistem analyze di sini lebih kepada bentuk di mana sistem informasi secara grup yang bisa mengetahui kebutuhan apa yang diinginkan perusahaan dengan pihak yang ingin dikembangkan seperti apa. Lalu yang bagian ketiga ini adalah information system managers itu sebagai leader untuk programmer maupun analisis yang nantinya bisa digunakan untuk membantu pemberian informasi kepada pihak yang membutuhkan. Dan yang terakhir, end user itu jelas merepresentatifkan departemen dari luar yang bisa digunakan untuk membantu apakah pengembangan aplikasi yang dibuat oleh perusahaan itu sudah benar atau belum. Sekian penjelasan saya terkait dengan Global e-Business dan Collaboration. Dan jangan lupa subscribe dan nantikan video selanjutnya. Dan silahkan komen di kolom komen bawah ini. Sampai jumpa. Terima kasih.